Dominasi Marc Marquez di awal musim MotoGP 2025 masih menjadi perhatian. Namun menjelang seri ke-6 yang akan digelar di Le Mans akhir pekan ini, sang pembalap mengungkap bahwa Ducati Lenovo justru tak melakukan perubahan besar dalam pengembangan motor. Tes resmi tengah musim yang digelar 2 pekan silam di sirkuit Jerez Angel Nieto menjadi momen penting bagi tim-tim peserta MotoGP. Salah satu yang ikut serta adalah Ducati Lenovo bersama pembalap andalan mereka, Marc Marquez. Dalam sesi tes tersebut, Marquez mengungkap bahwa timnya memilih fokus pada detail-detail kecil ketimbang melakukan eksperimen besar. Menurut The Baby Alien, langkah itu diambil karena motor Desmosedici GP25 sudah sangat kompetitif sejauh ini. Kami tidak mencoba hal-hal besar. Ducati lebih memilih menyempurnakan hal-hal kecil untuk masa depan. Semua yang kami uji diarahkan untuk meningkatkan motor secara bertahap, ujar Marquez seperti dikutip dari Crash. Meski begitu, Marquez tak langsung memastikan bahwa hasil dari pengujian tersebut akan langsung diterapkan pada MotoGP Prancis 2025 yang akan berlangsung di sirkuit Bugatti, Le Mans, pada 9 hingga 11 Mei mendatang. Saya merasa nyaman dengan motor dasar saya. Jadi kami akan lihat nanti, apakah akan menggunakan komponen baru itu di Le Mans atau menunggu beberapa seri lagi, tambah pembalap yang sudah mencatat 3 kemenangan dari 5 seri awal musim ini. Marc Marquez sendiri memang tengah dalam performa luar biasa. Ia belum terkalahkan di semua sprint race musim ini, dan terus jadi pesaing utama dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP 2025. Dengan catatan impresif tersebut, semua mata kini tertuju pada penampilannya di Le Mans. Apakah Ducati dan Marquez akan kembali tampil dominan? Atau justru para rival yang berhasil mengejutkan? MotoGP Prancis 2025 akhir pekan ini akan menjadi penentu arah pertarungan selanjutnya. Yang jelas, Marc Marquez dan Ducati tampak makin matang dan siap menambah catatan kemenangan musim ini. Dominasi Ducati di MotoGP masih berlanjut, namun tanda-tanda perlawanan dari para rival mulai terlihat. Sejak tahun 2022, pabrikan asal Borgo Panigale itu terus menancapkan kukunya dengan merebut gelar juara dunia 3 musim beruntun. Memasuki musim 2025, kekuatan Ducati bahkan kian sulit dibendung. Hingga seri kelima di GP Spanyol akhir pekan lalu, Ducati mencatat rekor sempurna, menyapu bersih kemenangan di sprint race maupun balapan utama. Yang paling mencolok adalah kemenangan Alex Marquez di sirkuit Jerez, yang menandai kemenangan ke-22 berturut-turut Ducati dalam balapan utama hari Minggu. Capaian itu membuat Ducati menyamai rekor kemenangan beruntun milik Honda yang pernah dicetak di masa kejayaannya. Namun rekor itu akhirnya dipatahkan. Bukan oleh rival sesama Ducati, melainkan oleh Fabio Quartararo dari Yamaha. Di Jerez, Quartararo tampil gemilang. Ia sukses merebut pole position dan finish di posisi kedua dalam balapan utama, mengungguli Francesco Bagnaia yang terus membayanginya. Kebangkitan Yamaha ini menjadi sinyal peringatan bagi Ducati. Selain Quartararo, Maverick Vinales dari KTM juga menunjukkan performa mengejutkan. Meski terkena penalti di GP Qatar dan turun ke posisi 14 karena pelanggaran tekanan ban, Vinales membuktikan bahwa KTM RC16 mulai menunjukkan tajinya. Di Jerez, ia kembali bersinar dengan finish keempat dalam race utama. Menanggapi situasi ini, CEO Ducati Claudio Domenicali mengingatkan timnya untuk tetap waspada. Menurutnya, persaingan akan semakin ketat karena pabrikan lain kini mulai mendapatkan keuntungan dari regulasi konsesi baru. Ini adalah hasil luar biasa dari kerja keras kami selama bertahun-tahun. Tapi hari Minggu kemarin, Fabio Quartararo menunjukkan bahwa rival mulai bangkit, ujar Domenicali. Lebih lanjut, ia menyebut bahwa tidak semua pabrikan bermain di level yang sama. Beberapa tim seperti Yamaha dan Honda kini mendapat keistimewaan untuk melakukan pengujian lebih sering, mengembangkan mesin, bahkan menggunakan lebih banyak ban dan motor. Hal ini bisa mempercepat langkah mereka mengejar Ducati. Pada musim 2024, aturan konsesi baru memang diterapkan untuk membantu pabrikan Jepang bangkit. Hasilnya mulai terlihat. Setelah absen podium sejak GP Indonesia 2023, Yamaha akhirnya kembali naik podium di Jerez melalui Quartararo. Di sisi lain, Honda juga menunjukkan peningkatan. Jochen Zarco mencatatkan 5 kali finish di 5 besar, hasil terbaik Honda sejak musim 2023. Dengan kebangkitan Yamaha, KTM, dan Honda, tampaknya MotoGP 2025 mulai memasuki babak baru. Dominasi Ducati memang belum runtuh sepenuhnya, tapi tekanan dari para rival kian terasa. Francesco Bagnaia tengah menjalani musim yang sulit di MotoGP 2025.
Meski berhasil finish di podium ketiga pada GP Spanyol akhir pekan lalu, performa juara dunia 2 kali itu belum juga menunjukkan tanda-tanda konsistensi yang biasa ia tampilkan. General Manager Ducati, Gigi Dall'Igna, secara terbuka mengakui bahwa Bagnaia belum tampil seperti yang diharapkan. Podium di Jerez memang jadi secercah harapan, namun caranya meraih podium tersebut justru menjadi sorotan. Bagnaia bahkan kesulitan menyalip Fabio Quartararo, meskipun menunggangi motor Desmosedici GP25 yang secara teknis lebih unggul. Dall'Igna menyebut bahwa Pecco Bagnaia, murid Valentino Rossi yang tahun lalu bersaing sengit dengan Jorge Martin, kini justru kehilangan taji, terutama sejak kedatangan Marc Marquez sebagai rekan setim di Ducati Lenovo. Menurutnya, Bagnaia kini seperti kehilangan identitasnya sebagai pembalap tangguh yang biasa mendominasi balapan utama, bahkan ketika gagal bersinar di sesi sprint. Ciri khas keberaniannya di lap-lap awal dan kecepatan saat balapan berlangsung kini seolah sirna. Pecco berada di bawah ekspektasi, ungkap Dall'Igna. Biasanya, kami selalu bisa mengandalkan ketajamannya di hari Minggu. Tapi sekarang, puncak performanya seperti hilang. Situasi ini menjadi ironis bagi Ducati, karena di tengah superioritas teknis mereka dan dominasi Marc Marquez di 5 sprint race musim ini, Bagnaia justru tertinggal dalam hal performa. Bahkan kemenangan tunggal Bagnaia musim ini di GP Americas pun terjadi setelah Marc mengalami crash. Dall'Igna mengingatkan bahwa standar Ducati saat ini bukan hanya podium, melainkan kemenangan. Dengan motor yang mereka klaim sebagai yang terbaik di grid, hasil Bagnaia saat ini tentu belum cukup. Kalau dari sisi kejuaraan, podium di Spanyol tetap penting. Tapi kami berharap lebih. Dia harus segera meningkatkan diri lagi, tegas Dall'Igna. Dalam 5 seri awal MotoGP 2025, Marc Marquez tampil paling menonjol dengan menyapu bersih semua sesi sprint dan memenangi 3 balapan utama. Sementara Bagnaia masih berjuang menemukan klik dengan motor barunya, dan Alex Marquez kini ikut meramaikan perebutan gelar setelah kemenangan impresifnya di Jerez. Marc Marquez kembali menjadi sorotan di MotoGP Spanyol 2025. Alih-alih melanjutkan momentum setelah meraih kemenangan di sprint race, sang juara dunia 8 kali justru gagal memetik hasil di balapan utama. Marquez terjatuh pada fase awal lomba, saat tengah bersaing ketat dengan Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Insiden ini membuatnya gagal meraih poin dan kini tertinggal 1 angka dari sang adik, Alex Marquez, di klasemen sementara. Gaya balap Marc di Jerez dikritik sejumlah analis. Michael Laverty dari Tente Sports menyebut Marquez tampil lebih sembrono dari biasanya. Menurutnya, Marc kehilangan ketenangan saat berduel, dan kembali menunjukkan gaya lamanya yang terlalu agresif. Dia mengambil risiko berlebihan, terutama di tikungan 6. Motornya terlihat tidak stabil, dan keputusannya terlalu dipaksakan, ujar Laverty. Tikungan 7 dan 8 sejatinya menjadi kekuatan Marquez, tetapi kecepatan masuk yang terlalu tinggi membuat ban depan tidak mampu menahan tekanan. Laverty menilai, Marquez tidak perlu memaksakan diri terlalu cepat di awal lomba. Ini kali kedua Marc membuat kesalahan tak perlu. Sebelumnya ia jatuh di Texas, dan kini di Jerez. Padahal kedua sirkuit ini seharusnya jadi kekuatannya, tambah Laverty. Di sisi lain, Alex Marquez tampil lebih tenang dan konsisten. Hasilnya, ia berhasil menyelesaikan balapan dengan raihan poin penting yang membawanya unggul tipis dari sang kakak. Analis lainnya, Sylvain Guintoli, turut menyayangkan insiden Marc di Jerez. Menurutnya, ekspektasi tinggi justru menjadi beban yang membuat Marquez tergelincir. Marc terlalu percaya diri. Saat peluang menang terbuka lebar, justru disitulah kesalahan muncul, ujar Guintoli. Guintoli juga menyoroti fakta bahwa Marquez terlalu memaksakan potensi di tikungan kiri, area di mana dia biasanya sangat kuat. Sayangnya, kali ini grip ban tidak cukup untuk menopang manuver ekstremnya. Dia tahu kelebihannya, tapi kali ini terlalu berlebihan. Dia melewati batas grip, jelas Guintoli. Meski begitu, Guintoli tetap memuji semangat juang Marquez. Ia menyebut Marquez sebagai sosok yang tidak pernah puas dan selalu mengejar kemenangan. Marc tidak suka jadi yang kedua. Tapi keinginan menang itu bisa menjadi bumerang jika tidak diiringi kontrol yang cukup, pungkasnya. Jelang MotoGP Prancis di Le Mans, tekanan kembali mengarah ke Marc Marquez. Mampukah ia bangkit dan kembali membuktikan diri sebagai penantang gelar utama? Francesco Bagnaia belum benar-benar memulai musim MotoGP 2025 seperti yang ia harapkan. Namun, harapan untuk merebut gelar juara dunia masih terbuka lebar bagi pembalap andalan tim pabrikan Ducati tersebut. Hingga 5 putaran berjalan, Bagnaia tertinggal 20 poin dari pemuncak klasemen sementara, Alex Marquez.
Ia juga terpaut 19 poin dari rekan setimnya sendiri.